Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang Ayo Belajar Al-Quran dengan submateri pesan surat Al-Ikhlas. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami pesan-pesan pokok surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan atau keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong dalam surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas diturunkan sesudah surat An-Nas dan merupakan surat yang ke-112 dalam Al-Quran. Nama lain surat Al-Ikhlas ada 2 macam. Yang pertama adalah Al-Ma'rifah. Mengapa dinamai surat Al-Ma'rifah? Karena surat tersebut diturunkan untuk mengenal dan mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Nama lain surat Al-Ikhlas yang kedua adalah At-Tafrid, karena surat tersebut bermakna bahwa Tuhan itu esa atau tunggal. Kemudian, mengapa surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas? Karena di dalam surat tersebut dikhususkan untuk menceritakan tentang dirinya, sehingga di dalam surat ini tidak ada keterangan selain tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian surat ini mengajarkan tentang prinsip ikhlas bagi orang yang membacanya, karena orang yang meyakininya akan menjadi ikhlas dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak terjemah surat Al-Ikhlas. 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. 3. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Berdasarkan terjemah surat Al-Ikhlas tersebut, terdapat beberapa kandungan. Di antaranya adalah pada ayat pertama dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal, yakni tidak ada sesuatu pun selain Dia dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Kemudian pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung segala sesuatu. Maksudnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh makhluk menyandarkan segala kebutuhan dan permasalahannya. Dialah satu-satunya tempat yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggantungkan sesuatu itu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kepada pohon, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena orang yang bersandar atau menggantungkan selain kepada Allah adalah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian pada ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak, karena tidak ada Tuhan yang sejenis dengan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ta'adud atau berbidang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperanakan. Mengapa? Karena Dia Allah adalah Maha Kekal dan tidak bermula. Oleh karenanya, keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah adalah keyakinan yang batil. Keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah juga keyakinan yang batil. Keyakinan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah itu juga merupakan keyakinan yang batil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperanakan. Kemudian pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang sebanding dan setara dengannya, yaitu baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatnya. Tidak ada sesuatu yang dapat menyaingi atau menyamai kedudukannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci dan Maha Tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita dapat mengambil pokok-pokok isi surat Al-Ikhlas. Di antaranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah segala sesuatu bergantung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kemudian kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak dan tidak diperanakan, dan meyakini bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.